Halo teman, kali ini saya akan share 4 tips penting dari mantan DC lapangan kepada yang sudah galbay di pinjol. Nah, kita tahu developer juga manusia teman, mungkin sudah muak menagih teman-teman, jadi dia sudah mengundurkan diri dan membagikan tips buat teman-teman yang sekarang galbay. Nah, saya rangkum ada 4 tips penting ya teman, jadi saya buat video ini secara cepat jadi tidak bertele-tele. Nah, tips pertama dari mantan developer itu adalah jika developer sudah datang ke rumah teman-teman, itu teman-teman wajib untuk tahu, tanya identitasnya, tanya surat sertifikasi sebagai developer, dan tanya surat kuasa penagihan. Ini penting sekali karena banyak sekali developer yang mengaku sebagai developer padahal tidak punya surat kuasa, tidak punya surat sertifikasi, tapi mengantongi data teman-teman. Ini terjadi karena banyak data-data bocor ya teman. Jadi ada data bocor, teman-teman pinjam segini dan tidak ditagih, dan ada orang yang tahu tentang ini dan mengaku developer datang ke rumah teman-teman. Jadi dia tidak punya surat kuasa, tidak punya surat sertifikasi, jadi dia istilahnya cuma orang penipu ya teman. Jadi teman-teman nggak boleh untuk bayar pinjaman ke orang penipu ini. Nanti tahu-tahu teman-teman kehilangan uang tapi pinjaman online-nya tidak lunas. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Saya harap teman-teman lebih waspada, lebih berhati-hati tentang ini. Jadi jangan sampai terjebak kepada orang penipu ini ya teman yang mengaku developer. Itu adalah tips pertama dari mantan developer. Terus untuk tips yang kedua, developer itu wewenangnya cuma menagih dan mengingatkan, tidak lebih dari itu ya teman. Jadi jika teman-teman didatangi developer itu teman-teman bisa cuekin saja, bicara seadanya, jangan terlalu memberi janji-janji palsu untuk membayar, karena nanti takutnya developer akan menempatkan teman-teman ke daftar prioritas. Nah, kita tahu developer itu punya daftar prioritas dan daftar orang biasa. Nah, jika teman-teman memberi harapan itu teman-teman akan masuk ke daftar prioritas dan nantinya akan didatangi terus-menerus oleh developer. Itu akan membuat teman-teman bingung, membuat teman-teman frustasi tentang masalah ini. Jadi teman-teman bicara seadanya saja, jangan terlalu ditanggepin. Intensif dalam berbicara itu tidak bagus ya teman-teman. Lebih baik untuk cuekin saja, nggak perlu banyak ditanggepin ataupun janji-janji palsu untuk membayar, itu tidak boleh ya teman. Itu yang kedua. Untuk yang tips yang ketiga, developer tidak mungkin ngapa-ngapain teman-teman karena tidak punya kekuatan hukum. Nah, ini harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman, karena developer itu tidak seperti polisi ataupun lembaga hukum lain yang bisa menyita aset teman-teman, memberikan teman-teman sanksi pidana atau yang lainnya. Nggak bisa ya teman, karena developer itu cuma manusia biasa seperti kita, nggak punya kekuatan hukum untuk mempidanakan, memenjarakan ataupun yang lainnya. Jadi istilahnya dia cuma manusia biasa yang tidak punya kekuatan hukum. Dan kita harus tahu tentang ini dan punya mindset tentang ini. Jadi kita tidak boleh takut dengan developer karena dia juga manusia, tidak punya kekuatan hukum seperti polisi atau yang lainnya. Nah, untuk tips yang keempat dari mantan developer, jika teman-teman sudah merasa terintimidasi, sudah merasa diperlakukan tidak baik, sudah merasa diperlakukan dengan buruk oleh yang namanya developer, teman-teman bisa adukan saja. Karena banyak sekali developer sekarang yang sudah mulai brutal dalam penagihannya, sudah memberikan kata-kata kasar, sudah melakukan intimidasi, sudah melakukan perlakuan kasar kepada teman-teman. Teman-teman bisa adukan saja. Nah, cara mengadukannya gimana bang? Yang pertama tentu saja teman-teman adukan kepada orang terdekat, RT, RW ataupun Pak Dukuh atau yang lainnya. Terus teman-teman wajib untuk adukan ke OJK. Nah, di deskripsi saya sudah cantumkan nomor WA dari OJK, nomor email pengaduan dari OJK, jadi teman-teman bisa adukan saja langsung ya teman. Jadi nanti orangnya dari pinjol apa, teman-teman bisa coba saja untuk WA OJK, nanti akan langsung ditanggapi dan langsung diberikan sanksi oleh OJK. Biasanya seperti itu, nggak perlu lama ya teman, karena OJK sangat responsif dalam menjaga customernya agar tidak terjebak dari yang namanya developer yang brutal ya teman. Jadi teman-teman harus lakukan ini agar teman-teman aman dari yang namanya developer yang menagih secara kasar. Nah, terakhir teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan pikiran, harus semangat untuk bisa menjalani hidup. Yakinlah bahwa yang namanya pinjaman online itu sebatas kita tidak bayar utang seperti saja. Jadi tidak boleh itu menjadi hambatan dalam kita bekerja sehari-hari dan mencari nafkah.
kalau teman-teman mentok nggak punya uang, ya galbaikan saja nggak apa-apa, teman-teman fokus bekerja. Dan yang paling penting teman-teman terus berikhtiar ya teman, salah satunya mencari income tambahan atau yang lainnya, agar nantinya ke depan teman-teman ada uang berlebih untuk bisa membayar tagihan. Dan jangan lupa bersedekah yang banyak dan membahagiakan orang tua, itu sangat penting untuk bisa meningkatkan rezeki kita ke depannya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.